Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, di sini ibu mau ngejelasin sedikit tentang materi kita di bab 1, yaitu tentang objek IPA dan penyelidikan IPA. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan tentang objek IPA, kita harus tahu dulu objek IPA itu sebenarnya apa sih. Nah, kalau belajar IPA itu kalian harus bisa membayangkan, karena IPA itu sendiri adalah segala sesuatu yang memang dekat banget sama kehidupan kita. Semua hal yang kita alami di dalam hidup ini itu pasti berhubungan sama IPA. Nah, pertama kita harus tahu kalau objek IPA itu ada 3 hal yang berkaitan. Yang pertama adalah benda hidup, yang kedua adalah benda mati, dan yang ketiga adalah gejala alam. Nah, 3 hal ini kaitannya sangat erat sama kehidupan kita. Benda hidup contohnya ada tumbuhan, hewan, manusia, termasuk juga mikroorganisme atau bahasa lainnya ada virus, bakteri, atau jamur. Mereka semua adalah makhluk hidup. Kemudian ada juga benda mati. Benda matinya contohnya apa? Apa kayak kursi, meja, papan tulis? Bisa, itu juga termasuk benda mati. Tapi benda mati yang ada di alam contohnya adalah tanah, air, api, atau udara. Kemudian kalau gejala alam ini adalah fenomena-fenomena yang sering terjadi di bumi kita ini, termasuk seperti hujan, angin, badai, atau gempa bumi. Nah, itu dasar dari pengamatan atau penyelidikan IPA adalah 3 hal ini. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang penyelidikan IPA atau pengamatan. Untuk melakukan suatu penyelidikan IPA, kalian harus menimbulkan adanya sikap-sikap ilmiah. Ayo, kemarin masih ingat apa enggak? Sikap ilmiah itu ada apa aja contohnya? Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, berarti artinya kalian penasaran. Kemudian bisa membedakan fakta atau opini. Kemudian yang ketiga, jujur. Yang keempat, berani. Dan yang kelima, disiplin, beserta contoh-contoh sikap ilmiah lainnya. Intinya, sikap ilmiah itu adalah sikap positif yang mungkin akan membantu kalian untuk melakukan suatu proses penyelidikan. Nah, setelah sikap ilmiah sudah muncul, maka kalian bisa melakukan suatu metode ilmiah. Metode ilmiah itu ada 6 langkah. Nah, di sini Ibu mau bagi-bagi tips untuk cara cepat ngafalin metode-metode ilmiah. Nah, yang pertama, di sini kalian harus ingat-ingat kalau metode ilmiah itu ada 6 langkah. Yang pertama adalah rumusan masalah, yang kedua adalah kerangka teori, yang ketiga adalah hipotesis, yang keempat eksperimen, yang kelima analisis data, dan yang keenam adalah kesimpulan. Cara cepat ngafalinnya adalah kalian hafalin huruf depannya. Jadi, kalian hafalin dulu, metode ilmiah itu ada 6, RKH, EAK. Nah, setelah itu baru kalian ingat-ingat, oh, R itu rumusan masalah. Kemudian K, oh, K itu kerangka teori. Kemudian 3, H, oh, H itu hipotesis. Kemudian E, oh, E itu eksperimen. Kemudian A, analisis data, dan K yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi yang namanya kesimpulan pasti di akhir ya. Nah, jadi dengan adanya singkatan metode ilmiah ini, berharap kalian bisa dengan lebih mudah memahaminya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengukuran. Yuk kita lihat bagian di bawah ini. Nah, untuk pengukuran itu dibagi menjadi 2, ada besaran dan ada satuan. Nah, ini adalah dasarnya, jadi kalian harus bisa bedain dulu
mana itu besaran dan mana itu satuan. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang besaran dan satuan. Pertama kita bahas dulu tentang satuannya ya. Jadi seperti yang sudah kalian coba pahami kemarin, satuan itu ada dua, ada yang sifatnya baku dan ada yang tidak baku. Nah, di sini kita akan mulai bahas satu persatu. Didengarkan baik-baik ya. Jadi kalau satuan baku itu satuan yang hasil pengukurannya pasti sama. Tapi kalau yang tidak baku, hasilnya pasti bakal berbeda-beda. Maksudnya apa? Jadi seperti yang udah tugas yang ibu kasih kemarin tentang mengukur panjang buku LKS IPA. Nah, tujuannya di sana biar kalian bisa sama-sama bedain. Kalau mengukur dengan menggunakan penggaris, antara kamu sama ibu kamu pasti hasilnya sama. Karena apa? Karena ngukurnya sama-sama pakai penggaris. Berarti kalau yang hasilnya sama termasuk satuan baku atau satuan tidak baku. Nah, berarti kalau hasilnya sama masuknya ke satuan yang baku. Tapi kalau kalian mengukur pakai jangkal, otomatis jangkal ibu kalian akan lebih besar dan akan lebih panjang daripada jangkal kalian. Maka hasil pengukuran dengan menggunakan jangkal pasti akan berbeda antara pengukuran kalian sama pengukuran ibu kalian. Jadi hasil pengukuran dengan menggunakan jangkal pasti akan berbeda-beda. Maka pengukuran dengan menggunakan jengkal ini termasuk ke dalam satuan yang tidak baku. Itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau yang satuan baku ini semua orang pakai, semua orang menggunakan penggaris, semua orang menggunakan meteran, semua orang menggunakan timbangan. Jadi ini adalah satuan yang ditetapkan secara internasional, jadi semua orang pakai. Tapi kalau satuan yang tidak baku, tidak semua orang memakainya. Memasuki bahasan yang terakhir, yaitu tentang besaran. Jadi besaran itu dibagi menjadi dua, sama besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Nah, mungkin kalau misalkan kalian pikir-pikir, ini banyak banget yang harus dihafal. Besaran pokok dalam tabelnya ada 7, besaran turunan ada 11 misalkan. Nah, jadi kalian gak usah bingung, kalian cukup hafalin yang tentang besaran pokok aja. Kenapa begitu? Karena besaran pokok itu adalah besaran utama, sedangkan besaran turunan pasti diturunkan dari besaran pokok. Jadi kalian hanya perlu menghafalkan yang utama aja. Cara menghafalnya ibu bantu. Jadi biasanya kalau di kelas kita akan ngafalin bareng-bareng kayak gini. Besaran pokok ada 7 macam. Yang pertama adalah panjang, satuannya adalah meter. Pertama panjang, satuannya meter. Pertama panjang, satuannya meter. Kalian ulang 3 kali. Lanjut ke yang kedua. Yang kedua massa satuannya kilogram. Kedua massa satuannya kilogram. Kedua massa satuannya kilogram. Balik lagi yang pertama. Besaran pokok yang pertama adalah panjang, satuannya meter. Dua massa satuannya kilogram. Diulang lagi, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram. Selanjutnya yang ketiga, waktu satuannya sekon. Sekon itu detik ya. 3. Waktu satuannya sekon. Waktu satuannya sekon. Waktu satuannya sekon. Balik lagi yang pertama, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon. Nah, kalian hafalin seperti itu sampai ke yang 7, insya Allah pasti langsung hafal. Nah, jadi sekian penjelasan singkat yang bisa ibu sampaikan tentang objek IPA dan pengamatannya. Bagi kalian yang mungkin belum paham atau kurang paham tentang materinya, kalian bisa belajar dari sumber belajar manapun, atau kita bisa diskusi lewat forum Google Classroom. Jadi dimohon untuk keaktifannya dan tetap semangat untuk belajar semaksimal mungkin. Sekian yang bisa ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.